Oh, karena dia lagi Posisi away, PW. posisi away, posisi PW-nya away. gitu ya. Mungkin Tapi kalau posisi home beda. betul banget, tapi ini dia match pertama kita. Indonesia versus Kamboja yang langsung aja kita saksikan bersama-sama di SEA Games ke-32. Oke. Di awal mungkin Martis masih bisa unggul ya dari farming speednya. Kita tuh pasifnya tuh mendukung banget buat dia ngambil jungle. Sementara kalau untuk Fredrin mungkin dia agak sedikit aja tapi nggak kalah jauh-jauh banget. Karena dia punya damage yang lumayan oke dan kita bahkan melihat Little Wanderer diambil sama Indonesia. Iya, dan sejauh ini masih nggak ada perbedaan yang cukup timpang ya. Mereka masih coba untuk bermain safe aja. Belum ada agresivitas yang begitu berarti, tapi kita bisa lihat gimana zoning out yang dilakukan oleh Valanir. Mencari informasi dan bahkan memberikan pressure yang dihadapkan oleh Kufranya sendiri, yaitu Toho Chanta, yang dimana nggak bisa terlalu maju akhirnya. Membuat rotasi dari Kufranya juga jadi terhambat. Kan biasanya dia langsung rotate ke atas. Nah, lihat dengan dilihat kayak gini sama Valanir, di mirroring, di screening gini, ini benar-benar mengganggu banget posisi dari Kufranya. Ya, dan itu yang udah terjadi ya, yang memang sudah dilakukan pula, memaksa ruang gerak dari Kufranya sendiri agak lebih sempit. Tapi memang dari segi laning mereka masih coba untuk sama-sama bermain aman. Gak ada yang terlalu greedy juga, gak ada yang terlalu memaksa. Mereka cari gold sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, sehingga dari segi XP dan juga gold yang sudah kita lihat, ya susul-susulan aja. Mungkin nanti di Turtle kali ya, Turtle pertama yang bakal menjadi ini fight dia. lumayan besar. Karena udah pada level 4 nih kebetulan di XP Lane. Ya, begitupun dengan adanya Glue ya di sana yang sudah mendapatkan ultimate-nya. Tapi Vival yang sudah menjadi sosok terdepan mencari informasi terlebih dahulu dan akankah dikontes, tapi karena di sana udah mulai disetup terlebih dahulu, ditarik ke arah sebelah kiri dengan ada Watcher, tapi ternyata sebuah retribution on point di mana Martis dari Kamboja yang berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama. Tapi di sisi lain peperangan gak berhenti sampai situ karena ada Fumi Eko yang langsung jump in ke arah backline-nya, tapi nampaknya teman-teman dari Kamboja masih terlalu kuat untuk bisa ditumbangkan tanpa adanya kompensasi. Tapi satu flicker, Glue masih bisa bertahan. Wow, fight yang cukup panjang memang. Dimulai dengan inisiasi dari Black Dragon formnya Fumi Eko. Ada Petrify juga tadi yang langsung menyambut. Namun sayangnya damage-nya masih kurang. Mungkin butuh beberapa item lagi atau level paling nggak untuk Chini agar bisa untuk nge-burst down satu. Karena kalau dilihat dari hero-nya, memang hero-hero dari Indonesia ini kurang punya damage di awal. Mengandalkan Chini dan juga nantinya Chell. Tapi kalau di late game, ya kita tahu lah ya Kari sekuat apa Kari ketika udah masuk late game. Yap. Dan masih butuh waktu ya, dan scaling juga ya yang kita tahu dari Kari sendiri, butuh banget item yang benar-benar item dependent. Tapi sekarang Chini sudah mengcopy ke arah satu buah decimation yang nantinya akan impactful di dalam satu buah team fight. Tapi sejauh ini setelah turtle yang pertama tadi berhasil diamankan oleh teman-teman dari Kamboja, belum ada team fight lanjutan lagi. Iya, sebenarnya serba salah tau. Dia mau ngambil siapa? Coba ultimate mana yang paling enak diambil? Menurut gue mungkin Kufra atau Martis yang gak ada lagi. Karena kalau dia ngambil split ya dapat Dragon tapi gak keras. Kagura juga gak ngapa-ngapain ya. Wah, Kagura malah jelek banget. Wait, tunggu dulu. Oh, terdengar teriakan ya di venue kayaknya. Sampai sini ya ternyata. Iya, yang begitu ramai. Seru sih memang ya, tapi nampaknya mereka bermain cukup pasif untuk kali ini. Mereka benar-benar menunggu momentum terlebih dahulu. Clearing dulu, landing dulu. Ya, rotasi mungkin yang bakal menjadi poros utama dari Indonesia. Apalagi clear-nya cepet. Valanir bersama dengan Chini. Ya sekali spam skill aja tuh tengahnya udah bersih gitu kan. Mereka bisa langsung jalan dan bahkan kalau kita lihat Glue-nya juga udah join. Mereka mau main agresif juga dari Kamboja. Yap. Walaupun sebenarnya ruang gerak dari Kufranya ini udah ditahan banget ya. Dia nggak bisa terlalu maju. Bahkan ada Tyrant's Revenge yang udah mulai dibuka. Tapi nampaknya masih belum terkonek ke arah siapapun. Di sana masih belum ada target optimal yang dituju. Dan peperangan akan segera terjadi di turtle kedua. Ya menarik. Di turtle kedua harusnya ya. Memang dari Indonesia yang megang turtle seperti ini bisa menjadi satu keunggulan. Yes, dan bahkan Tyrant's Revenge yang terkonek begitu pada Watcher. Bakal coba langsung aja diacak-acak lini belakangnya. Dan Vival berhasil untuk mendapatkan turtle yang kedua. Walaupun Fumi Eko harus ter-takedown. First blood terjadi di tangan dari Kamboja. Tapi nampaknya gak berhenti sampai situ karena Valanir yang harus juga ditumbangkan. Tapi Vival bertahan sendirian melawan 3 player dari Kamboja. Masih bisa mundur. Dan ternyata purple buff yang menjadi pilihan untuk teman-teman dari Kamboja. Oh no, turtle dengan bayaran yang cukup mahal sebenarnya. Kali ini goldnya lagi dipegang oleh Kamboja. Nggak bisa di-compare dengan bagus sebenarnya. Turtle ditukar dengan 1 nyawa, 2 bahkan 2 nyawa. Purple buff-nya juga keambil. Dan sekarang tergantung nih gimana cara memaksimalkan turtle buff yang diambil sama Indonesia. Kita akan melihat
dari tayangan ulang di mana memang inisiasi yang cukup bagus tadi dibuka oleh Fumi Eko, namun siap untuk di counter oleh Kufranya. Kufranya udah ada di posisi yang pas, dia langsung ngebuka turn range-nya, dapetin target yang tepat, follow up damage-nya juga ada di sana. Langsung bisa ngeburst satu dan yang tumbang adalah Fumi Eko. Walaupun sempat untuk ngebuka Black Dragon Form tadi ya, tapi ya cuma nambah nyawa dikit doang sebenarnya. Oh, tapi setidaknya masih ada kompensasi loh. Ya. Masih ada objektivitas yang bisa dikantongin, yaitu Chell yang sudah berhasil untuk mendapatkan platingan plus juga outer turret di arah top lane. Karena sebenarnya dari tadi team fight-nya rame tapi belum ada Chell loh. Ya, untuk di awal mungkin Kari memang difokusin untuk farming dulu ya. Ya, 2 item mungkin, 2 atau 3 item bakal efektif. 3 sih sebenarnya paling enaknya, tapi 2 sebenarnya udah boleh dibawa perang juga. attack speed 1 pack ya. Yap, attack Corruption, speed. Demon Hunter Sword, Golden Staff. Betul. Itu udah jos banget lah damage-nya pokoknya. Tapi ya kalau memang terpaksa banget 2 item mau dijadiin follow up damage itu udah bisa. Karena jujur Indonesia kekurangan damage banget di awal. Valentina doang satu-satunya yang punya damage. Yap, di saat team fight kayak tadi ya, mereka lack of damage juga. Melihat dari Kamboja mereka sustain banget. Mereka Betul. kuat banget, apalagi kita tahu Blue. Tapi nampaknya di arah top lane sudah ada satu mirroring yang dilakukan di mana outer turret juga berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Kamboja. Bakal ditukar sepertinya. Turtle dan turret yang ada di bottom lane. Dapetin 1 kill bakal menjadi bonus, wall charge keluar. Terkena efek Terrify dan easy kill. Gak ada backup sama sekali, ditukar sama Turtle. Yap, tapi outer turret di arah bottom hancur. Nampaknya akan coba memaksa outer turret di arah tengah. Black Dragon Form mencoba untuk langsung mengusir mundur pergerakan dari teman-teman dari Kamboja. Tapi lihat fokusnya menuju ke outer turret di arah middle. Dipaksa untuk mundur lagi dengan Dragon Tail yang connect. Tapi nampaknya Kagura di sana berhasil di take down. Begitupun dengan adanya satu nyawa lanjutannya itu Vival mendapatkan double kill. 3 player menghilang dari Kamboja. Dan inilah momen Indonesia bisa langsung menginvasi ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Kamboja. Wow, menarik sekali dengan fight yang cukup baik sepertinya dari Indonesia. Lagi-lagi semua diawali dengan Black Dragon Form. Lagi-lagi semua diawali dengan Black Dragon Form dari Fumi Eko. Yap. Yang bakal kayak tadi dia dapat Indonesia dapat turtle, bayarannya buff dan kembali ke dalam lane of down. Kali ini sudah pada spawn, mungkin sebentar lagi akan defense ke arah mid. Yap, dan tapi dengan adanya 3 player yang hilang dari Kamboja, mereka nggak cukup untuk bisa mendefense outer middle turret yang akhirnya berhasil dihancurkan di tangan dari timnas Indonesia. Begitupun udah nggak ada outer turret ya dari sisi lane manapun. Ini enak nih, tengahnya udah kebuka dan di dive top lane-nya. Yap, dan bahkan di sana ada sebuah watcher yang digunakan juga, tapi Chell memberikan damage tapi masih belum sampai ke arah dari Own yang dituju. Masih bisa mundur, masih bisa survive dan mereka memilih untuk reset. Dan lihat, goldnya langsung nge-swing. Iya, satu pasif lagi tadi bisa ditumbangin sama Kari. Tapi terlalu beresiko juga kalau memang mau ngedive. Walaupun masih ada flicker. Pertukaran menurut gua nggak setara. Kehilangan flicker dari marksman yang bahaya banget buat posisinya nanti. Dan top lane ternyata yang memang dituju oleh teman-teman dari Indonesia. Oke, dan sini IMU ke arah dari satu buah grab-grab ya nantinya. Oke. Ya kan? Sumpah ini 5-5-nya nggak ada yang benar-benar efektif banget ketika di Sebenarnya copy. mungkin paling chance-nya Kufra ya, cuman kan dia Kufra harus lah. ngasih badannya nggak sih? Itu dia. Ya dia nyelip-nyelip bisa nyelip-nyelip pakai flicker mau nggak mau. Minimal harus ada flicker dulu ya. Nanti bisa masuk gak bisa keluar. Tapi lihat, sekarang ada Tyrant's Revenge dan Tyrant's Stretch yang terkonek. Tapi terkena efek Terrifying yang membuat dari Kufranya nggak bisa langsung nge-follow up kembali apa yang sudah dilakukan. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Karena sesaat lagi bakal ada Lord yang pertama. Wow, di Lord ini bakal seru sebenarnya. Dengan adanya glue ya dari Kamboja, dia bisa untuk ngebuka vision. Dan lihat, Palanir selalu memberikan informasi untuk teman-teman Indonesia mengetahui posisi dari romer lawan yaitu Kufra. Yap, zoning outnya sih luar biasa banget. Tapi lihat udah mulai ke meltdown lagi dan satu titik terakhir ternyata masih bisa bertahan untuk kedua kali dari Own. Oh no. Tapi nampaknya ada yang tertinggal sendirian di depan sana memakan damage yang cukup besar dan flicker defensif dipaksakan untuk keluar terlebih dahulu. Martis. Tapi di sisi lain ada pergerakan yang cukup mengganggu di mana Petrify Gaming terkonek menuju ke arah seorang Martis dengan adanya satu buah grab-grab yang ternyata berguna. Berhasil untuk mendapatkan self eliminasi dan membuat Space Lord berhasil untuk diamankan. Oke. Walaupun ada trade di arah bawah. Iya, Moskovnya memilih untuk melakukan split push. Sebenarnya ada atau enggaknya Moskov di dalam Lord tadi menurut gue memang nggak akan berdampak yang gimana-gimana kecuali memang udah full item. Jadi split push menurut gue menjadi solusi yang lumayan oke untuk Kamboja sendiri. Namun Indonesia mendapatkan pertukaran yang luar biasa untung. Dia dapetin 1 kill, dia dapetin Lord. Tergantung semuanya nih tergantung dengan using Lord dari Indonesia. Kalau mereka bisa memaksimalkan Lordnya,
Mungkin untuk dapetin semua outer turret aja dulu deh. Semua inner turret itu udah untung. Pasti udah langsung gold swingnya tinggi banget. Karena ini belum Lord Enhance juga ya. Betul. Masih ada inner turret juga. Tapi ini Chell udah mulai kerasa loh pastinya dari segi damage. Dan kalau misalkan tadi kita lihat segi team fight di area Lord, gimana Chini dan juga Fumi Echo fokus banget untuk ganggu ke arah jungler dari Kamboja. Martesnya bener-bener diganggu dan dikejar ke belakang. Betul. Dipisahin dari kawanannya. Dan bahkan di take down untuk pertama kalinya. Dan kita bisa melihat di mana Lord yang belum ter-enhance masih belum bisa langsung nge-charge ke arah base turret yang ada. Tapi inner turret di arah mid dan topnya udah hancur. Iya, untuk Lord pertama emang udah biasa. Sekarang susah buat nembusin base turret. Karena apa? Turretnya masih punya pasif yang meledak, itu nge-clear wave minion dan itu susah banget untuk dijebolin. Jadi memang target utamanya Lord belum enhance itu adalah inner turret. Selama bisa dapetin semua inner turret, keuntungannya tuh udah tinggi banget. Karena apa? Jungle itu bisa di zoning. Bisa langsung ditutupin semua pergerakan dari Kambojanya nanti dan ya pastinya untung lagi untuk Indonesia. Dan bagus banget sih gimana tadi langsung nge-cut ya wave minionnya untuk dapetin inner turret di arah bawah. Dan sekarang tim Kamboja mereka harus dipaksa bermain di dalam satu base-nya. Wow, dengan perbedaan head to head yang udah lumayan berarti sekarang ya. Udah hampir mengarah ke arah 4K. Mungkin dari kedua marksman nih, kalau kita lihat Moskov yang dari tadi melakukan split push, bisa sedikit mengejar nih. 3 item utamanya udah jadi dari Corrosion, Golden Staff, dan Demon Hunter Sword. Namun kalau kita melihat ke arah Chell, ternyata sama. Udah jadi juga nih 3 starter pack utamanya dari DHS, Golden Staff, dan Corrosion-nya. Nah ini semuanya di next itemnya dulu nih. Kalau Moskov kemungkinan dia bakal ngambil ke arah mana? Wind of Nature kayaknya nggak terlalu bagus sih. Nah perbedaannya mungkin sama-sama punya attack speed ya. Dan sama-sama punya dash ability. Cuman perbedaannya, Kari nggak bisa di WON. Ya, Kari true damage dari Yes. pasifnya. Mungkin kalau memang dia dikejar naga terus, masih oke lah pakai WON. Atau dia langsung ke Husklaw, itu menjadi pilihannya oke juga sebenarnya buat Moskov. Sebenarnya kalau untuk Karinya, mungkin lah satu respect boleh lah kali ya. Entah itu karena Rose Gold mungkin, atau itu karena si Halberd. Atau ya WON juga boleh gitu kan untuk 1v1 situation sama Moskov ya nanti. Yes. Dan kita akan melihat ya gimana player gold yang memang langsung dihuni oleh Chell ya di sana. Ya, udah Dengan jadi bos banyaknya garam dia. objektivitas, dia dapetin turret, terus juga dia dapetin, bahkan belum dapetin kill sih sebenarnya. Cuman gimana caranya untuk farming turret-turret yang udah dirontokin, membuat goldnya sekarang makin nge-swing lagi untuk sisi dari tim Indonesia. Dan Lord yang ter-enhance sekarang sudah muncul. Harus dibuka. Wah dibuka ini Valanir bagus banget sih. Dia bakal cari siapapun yang mencurigakan ya. Dan bahkan di lini paling depan udah mulai terjadi ada peperangan di mana Kufranya berhasil untuk ditumbangkan untuk pertama kalinya, di mana Fumi Echo langsung jump ke arah backline mengacak-acak rotasi yang sudah dilakukan oleh Kamboja. Flicker digunakan untuk mundur terlebih dahulu dan membiarkan Lordnya kali ini berhasil untuk diamankan oleh Indonesia tanpa adanya kontes sama sekali. Tapi kayaknya enggak, karena Marty sekarang udah mulai maju mencoba untuk mencari formasi dan memilih untuk di reset, walaupun di sana banyak banget player-player dari Indonesia. Cukup riskan tapi dengan damage yang begitu besar, di mana Chell berhasil untuk mendapatkan 1 nyawa dari junglernya. 3 player dari Kamboja berhasil untuk dihilangkan, begitu double kill. Tersisa Moskov sendirian aja dan bahkan berhasil untuk men-shutdown dari seorang Chini. Killing spree diamankan pula dan hampir ter-wipe out dari Kamboja. Dan ini menjadi kesempatan Indonesia untuk bisa mendapatkan Lord tanpa adanya kontes. Iya, sebenarnya hitungannya udah wipe out sih tadi, tapi kebetulan Kupranya respon ya. Respon dulu Di waktu yang tepat. Namun ini dia, Lord yang telah di-enhance jatuh ke tangan Indonesia. Ini bisa banget nih untuk dipakai tembusin base turret. Mungkin di yang ada di tengah ataupun di top lane, 2 base turret itu udah menjadi keuntungan yang lumayan banget. Apalagi kalau dapetin 3. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari gold perbedaan 5.000, masih ada chance juga mereka untuk close game ini, untuk nutup gamenya. Kita melihat dari damage, lihat damage dari Chini membombardir terus-terusan, bahkan dari Chell yang kita tahu true damage-nya kan gede banget pastinya kan hitungannya. Karena dari early gak sih? Iya, karena Chini pokingnya dari awal dan dia agresif banget dari tadi. Oke, tapi Lord yang ter-enhance sekarang sudah berfokus menuju ke arah base turret di arah mid, yang ternyata masih bisa di defense, masih bisa dilumpuhkan juga di tangan dari Kamboja. Tapi nampaknya kali ini Black Dagger Form dari Fumi Echo sudah mengudara. Langsung jump ke lini belakang, tapi hanya sekedar untuk memukul mundur dan merelakan 1 base turret di arah top lane-nya hancur. Iya. Dari Vival mau nyalain Magic Sentry musuh. Enggak gitu dong. Tapi tabrakan gaming dengan Tyrant Sledge, Tyrant Defense, tapi damage-nya terlalu besar yang cukup diterima sehingga tercatat berhasil dihilangkan. Free hit dari Chell dan begitu pun dengan ada burst damage dari Chini yang membuat tim Kamboja kali harus kehilangan 2 player dan 2 base turretnya. Wow, tersisa 3 member.
untuk melakukan defense. Minion midnya udah jalan, kayaknya bakal coba untuk dipaksa mungkin sama Indonesia. Dan yes, best turret di area mid lane bisa dihancurkan. Oke, tapi lihat Fumi Eko langsung maju lagi dengan ada Furious Dive. Tapi base-nya kali ini akan mencoba menjadi fokus. Satu hit terakhir killing spree. Diamankan oleh Chow. Flicker ke arah depan dan Chini langsung mengusir mundur pergerakan dari satu sosok player di depan sana dari Kamboja. Walaupun tersisa 2 player, tapi base-nya menjadi dari satu sosok player di depan sana dari Kamboja. Walaupun tersisa 2 player,